Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Kemuliaan, dan juga para simpatisan dimanapun berada. Marilah kita masuki ibadah pada pagi hari ini, Sabtu 25 Desember 2021. Pada mulanya adalah cinta. Cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam alunan kedamaian di dunia. Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya sebagai mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga, lewat kicau burung dalam hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia, sebagai tanda kasihnya pada kita. Patutlah kita angkat suara puji Dia, karena karya cintanya bagi semesta. Sambutlah dan sembahlah, berhimpun dan bersukaria. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Dia. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 109, bait pertama, kedua, dan ke-8. Hai mari berhimpun.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah sukacita Natal ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Dalam perjalanan hidup ini, patah, hilang, hancur akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada. Yang sia-sia akan jadi makna, yang patah akan menumbuhkan tunas baru, dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan baru. Kita rapuh, namun kasih penuh Allah merengkuh dalam kelahiran Yesus. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, kulihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Lewat bening mataku yang basah oleh air mata, kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikdaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalang sesama. Sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Lewat bening mataku yang basah oleh air mata, kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma
bersama, sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan dosa kita yang akan kita ucapkan bersama ataupun secara responsoria di dalam pengakuan dosa hari ini. Dalam harmoni yang indah, Sang Pencipta di semesta, cipta tersemai penuh cinta. Sampai akhirnya keberdosaan menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Hanya ada kerapuhan dan kesedihan. Semua cinta terasa menghilang. Kecewa menghampiri. Marak tak jarang ditemui. Sakit hati tak sanggup dihindari. Hingga akhirnya luka selalu setia menemani. Hidup terasa dipenuhi dengan kekecewaan dan iri hati, terombang-ambing oleh hantaman dosa, gentar menghadap rasa takut. Tanpa sadar, luka dalam diri melahirkan luka bagi yang lain. Hendak hati menjadi pandu dalam bercucap dan berujar, Tuhanku, ampunilah. Lidah kami bagai pedang bagi sesama, dan dendam sering menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menolak banyak orang, tidak menyatakan kasih bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah. Dan kini kami menghadap-Mu, Sang Maha Kasih, mengaku setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada, tiap kecewa dan rasa takut, berserah penuh pada ampunan kasih-Mu untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhanku, ampunilah. Dan hari ini aku
umat, kami undang bangkit berdiri. Aku lemah, namun masih saja bertahan. Aku rapuh, namun merasakan rengkuhan penuh. Hatiku patah, namun tak hilang arah. Dalam kehancuran ku rasakan penguatan. Bagi setiap kita yang lemah, patah, hancur, dan rapuh, tersedia baginya berita anugerah dalam Roma pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan yang kelima. Bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah menjadi harapan bagi kita yang tekun dan terus berserah. Dalam Kristus kita berpengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 99, Gita Sorga Bergema. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan di hari Natal ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, hari Natal kami rayakan saat ini. Sukacita kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami rayakan. Meskipun di tengah-tengah pandemik yang saat ini sedang kami hadapi. 2 tahun berjalan, akan tetapi kami yakin sukacita itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah hambar di dalam hidup kami. Oleh sebab itu firman Tuhanlah yang kembali mengingatkan, memampukan kami untuk melihat ke depan. Ada sukacita Natal, Immanuel, Allah beserta umat yang selalu menopang, memampukan di tengah pergumulan hidup. Dalam kasih Kristus firman Tuhan akan memampukan kami. Kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem.
dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya akan bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di dapannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Dunia diterangi kilatnya, bumi memerahnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak.
membenci kejahatan. Bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pula bersukacita. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang benar, yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, Natal ini mungkin Ibu Bapak Saudara masih menyaksikan ibadah kita GKJ Kemuliaan secara online. Ibu Bapak mungkin yang ada dimanapun berada saat ini. Meskipun pemerintah sudah tidak menetapkan PSBB ataupun PPKM level 3. Akan tetapi saya berharap dimanapun Ibu Bapak Saudara berada, tetap menjaga protokol kesehatan.
Meskipun mungkin saat ini sedang berkunjung ke rumah keluarga ataupun sedang mudik karena libur akhir tahun ataupun libur Natalan. Meskipun ada larangan di sana sini, akan tetapi suasana hati untuk bertegur sapa, untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga, itu menjadi satu kesukacitaan. Akan tetapi yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, kita harus tetap menjaga prokes, protokol kesehatan dimanapun kita berada, tanpa terkecuali, sehingga kita diajak untuk tidak lengah. Kita selalu mengatakan bahwa, aduh, nggak apa-apalah, saudara ini kok. Nah, di sini dia. Berarti kita lengah. Dalam kesempatan saat ini, tidak henti-hentinya, saya menganjurkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, sama seperti bacaan kita. Apa itu terkait dengan keberadaan terang yang menyala? Nah, ini menarik ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari sukacita Natal ini. Ya, mengapa demikian? Terang itu menjadi satu sumber dalam kehidupan. Bayangkan, terang tidak pernah kalah dari kegelapan. Terang akan terus memancarkan cahayanya. Meskipun di tengah ruangan ataupun di tengah keadaan yang begitu gelapnya, ada lilin sedikit menyala. Maka apa yang terjadi? Akan terlihat terang itu. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus. Injil Yohanes yang baru saja kita baca terkait dengan keberadaan kehadiran terang di dalam kehidupan. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini yang ada di dalam pandemik, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus? Ya memang pandemik ini yang hampir atau bahkan lebih dari 2 tahun, memasuki 3 tahun bahkan gitu ya, menyebabkan banyak kegelapan di dalam kehidupan kita. Juni, Juli, Agustus yang lalu, varian Delta. Dan saat ini variannya sudah Omikron gitu ya. Yang katanya lebih cepat 5 kali tinimbang Delta. Sehingga banyak negara yang kembali melockdown ataupun menutup agar penyebaran COVID ini dapat diatasi. Ya, semuanya mengantisipasi agar tidak berdampak luar biasa. Apa yang terjadi? Menyebabkan orang menjadi takut lagi. Menyebabkan orang menjadi down lagi. Dari apa segi kehidupan yang lainnya. Maka sangat luar biasa jikalau di hari Natal ini kita melihat terang Allah, ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, kegelapan yang tidak menguasainya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus. Kelahiran Mesias, kelahiran Yesus Kristus membawa terang, membawa sukacita. Meskipun kita sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, ingat, terang itu yang hari ini kita rayakan sukacitanya. Terus memancarkan cahaya di dalam kehidupan, sehingga kita dapat dimampukan melewati hari-hari pemberian Tuhan ini penuh dengan sukacita di dalamnya. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus. Dan yang kedua yang menarik adalah, akan tetapi banyak orang yang tidak percaya akan kehadiran terang itu. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita diselimuti oleh awan kegelapan. Apa awan kegelapannya? Kekecewaan, kegagalan, trauma, dan banyak hal yang dialami. Sehingga saya mencoba mengkomparasikan tema dari sinode dengan tema Natal dari PGI. Terkait dengan apa? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Kalau kita lihat bersama. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ini yang saya sampaikan. Mungkin justru kita juga yang tidak percaya.
Mengapa demikian? Ada awan kegelapan, tadi saya sudah sampaikan, yang menghampiri kehidupan kita. Sehingga apa? Melalui cinta kasih Kristus itulah kita digerakkan untuk apa? Untuk dapat memiliki karya persaudaraan di dalam hidup. Sehingga tepat Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, jikalau PGI, mungkin Ibu Bapak pernah melihat ini, yang menjadi bagian dari tema PGI. Ada rangkulan tangan. Dan di situ, kalau Ibu Bapak lihat atau Bapak Ibu bisa search di YouTube gitu ya. Apa itu? Ada gambar orang yang juga merupakan karakter ataupun wajah dari orang-orang. Dan di wajah itu pun muncul apa? Muncul ada banyak ini. Ada orang yang tertinggal, ada orang yang kelaparan, dan seterusnya. Ibu Bapak bisa melihat korban ataupun banyak orang yang mengalami pergumulan di dalam hidup. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, cinta kasih ini menggerakkan persaudaraan. Maka ada rangkulan di dalamnya. Yang tadi saya sampaikan, mungkin kita tidak percaya, bagian dari orang-orang yang tidak percaya tersebut. Akan tetapi, melalui gambar tadi, dan juga menggerakkan persaudaraan ini tadi dengan rangkulan tangan ini, kita justru menjadi bagian dari penghibur, penguat orang lain di dalam kehidupan. Ya, yang pertama tadi ada terang itu, dan terang itu ternyata tidak diam, akan tetapi apa? Dia bagian yang kedua, menggerakkan persaudaraan. Justru merangkul. Keberadaan Allah di dalam kehidupan, jika keberadaan Allah ingin nyata di dalamnya, Tuhan justru memakai kita. Dalam apa? Dalam menghadapi pergumulan. Ada rangkulan di dalamnya. Ya, Tuhan memakai kita untuk apa? Menjadi sahabat. Dalam rangka apa? Menggerakkan persaudaraan itu. Untuk apa? Untuk menguatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Firman yang telah menjadi manusia itu yang diam di antara kita. Tidak hanya sebatas diam. Melalui keberadaan kita, kita digerakkan oleh satu kuasa Allah. Menjadi pembawa, pewarta akan kabar sukacita. Dan nampaknya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, baik tema sinode kaitan dengan kerapuhan, dan ternyata apa? Di tengah kerapuhan itu ada terang yang berdiam di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Siapa itu? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani dan kita yakin. Dan ternyata itu juga yang menjadi penggerak di dalam kehidupan. Sehingga apa? Rangkulan inilah, kalau Ibu Bapak melihat, dan Ibu Bapak membayangkan bahwa tangan yang merangkul ini, memang itu diilustrasikan adalah Allah. Akan tetapi, tangan yang merangkul ini, yang merangkul orang yang di sebelah ini, adalah tangan Ibu Bapak Saudara dan saya, yang membawa sukacita, yang membawa apa? Kedamaian, melalui pundak dan bahunya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, pada saat saya melihat gambar ini, tema Natal PGI khususnya, maka saya teringat akan sebuah lagu yang populer memang di era 80 atau 90 awal, yang dinyanyikan oleh Ibu Bapak mungkin yang generasi saya tahu, yaitu lagu Shoulder to Cry On. Dari siapa? Orang yang sudah meninggal, Tommy Page. Yang demikian lagunya. Saya akan menyanyikan di refrain. And when you need a shoulder to cry on, when you need
A friend to rely on when the whole world is gone. You won't be alone, cause I'll be there. Ya, refrain lagu itu ingin mengingatkan when you need a friend to, and when you need a shoulder to cry on, Ibu Bapak. Dan saat Anda membutuhkan bahu untuk menangis, untuk merangkul, untuk menyapa, untuk dapat dipeluk, ya, diberi belas kasihan. Dan bila Anda membutuhkan teman untuk diandalkan, sahabat yang bisa diajak untuk share dalam pergumulan dalam kehidupan, bahkan bila seluruh dunia itu hilang, when the whole world is gone, dan Anda tidak akan sendiri lagi. You won't be alone, cause I'll be there. Anda tidak akan sendiri karena saya akan berada di sana. I'll be your shoulder to cry on. Aku akan menjadi bahu Anda untuk menangis. And I'll be there. Saya akan berada di sana. Ya, bahu itu bisa ibu bapak saudara bayangkan adalah bahu Allah. Yang selalu menyapa, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan. Yang akan selalu ada di dalam segala macam pergumulan yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena dia adalah terang itu. Akan tetapi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bahu itu adalah ibu bapak saudara dan saya. Bahu yang ada. Bahu yang akan selalu ada. Mendampingi orang-orang yang sedang dalam pergumulan kehidupan. Mengapa demikian? Karena terang yang sudah hadir itu ada di dalam kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Dan terang itu pun akan selalu terpancar di dalam kehidupan. Kapan? Melalui peristiwa saat ini. Kelahiran Kristus di hari Natal ini. Kita menjadi terang Allah untuk kemuliaan-Nya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Gemerlap Natal, terdengar simfoni malam yang kudus, nyala lilin kecil hangat terasa, semarak bulan Desember, semua gembira, semua ceria, bahagia menyambut hari yang indah, damai sukacita hati terasa, indah suasana Natal.
sukacita hati. Abaikan semua kisah nyata, ataukah hanya tradisi. Berlalu tahun-tahun berganti, kata terukir jadi kenangan. Desember pergi, usahanya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Semua gembira, semua ceria, bahagia menyambut hari yang indah. Damai sukacita, hati terasa, indah suasana Natal. Abadikan damai malam Natal, abadikan sukacita hati, abadikan semua kisah Natal, ataukah hanya tradisi. Berlalu tahun-tahun berganti, Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi, usahanya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Abadikan damai malam Natal, abadikan sukacita hati, abadikan semua kisah Natal, ataukah hanya tradisi. Berlalu tahun-tahun berganti, Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi, usahanya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Berlalu tahun-tahun berganti, Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi, usahanya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari sukacita Natal ini, saat kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini ya Allah, kami diingatkan, terang itu telah hadir bersama dengan kami, dan terang itu pun mengubah kehidupan kami. Bahkan melalui terang itu, kami pun diajak untuk dapat memancarkan terang yang ada di dalam hidup kami. Terang akan kasih Kristus Yesus yang hari ini kami rayakan kehadirannya. Tuhan memakai kami. Tuhan menjadikan kami sahabat bagi yang lain. Bahkan di tengah-tengah kerapuhan, di tengah pergumulan, di tengah ketidakberdayaan kami, justru Tuhan memakai kami. Bukan di tengah kemampuan, bukan di tengah kegagahan, ataupun di tengah kehebatan kami. Akan tetapi justru di tengah-tengah kelemahan kamilah Tuhan pilih kami. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Ya Allah, saat kami berkumpul bersama dengan keluarga, merayakan sukacita Natal, kami diingatkan, jalan yang akan kami hadapi luar biasa, penuh dengan tantangan, akan tetapi rangkulan Allah lah yang selalu kami rasakan. Kami yakin ada kuasa Tuhan. Begitu juga ya Allah, saat kami menghadapi pandemi yang sampai saat ini masih ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan lindungi, jauhkan kami dari sakit penyakit ini. Oleh sebab itu, mampukan kami juga tetap dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Allah, pemerintah dalam rangka mensukseskan vaksinasi. Dan saat ini untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Begitu dengan kami, mampukan kami juga ikut serta ambil bagian dalam proses vaksinasi ini. Karena ini menjadi jalan, menjadi rencana. Sehingga kami dapat pulih, sehingga kami juga dapat meminimalisir dampak dari COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk keberadaan kami dimanapun kami berada saat ini. Saat kami libur Natal dan Tahun Baru, sertai lindungi kami dimanapun kami berada. Saat kami berkumpul dengan sanak saudara kami, lindungi kami. Dan juga tibakan kami nanti saat telah menyelesaikan libur Natal dan Tahun Baru kami, tiba kembali di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita akan beraktivitas. Ada semangat yang baru, ada motivasi yang baru, karena kasih Allah selalu terpancar di dalamnya. Kami juga berdoa pelayanan kasih dalam kehidupan bersama di GKJ Kemuliaan ini. Melalui kuasa Tuhan, kami dapat merasakan kebersamaan. Terlebih di dalam rangka proses pemanggilan pendeta. Sertai, dampingi kami. Majelis panitia pemanggilan pendeta, seluruh jemaat, maupun saudara Diki Rivaldo. Ada kuasa kasih penyertaan Tuhan yang selalu menopang. Inilah ya Allah, seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang hari ini kami rayakan kehadirannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan
dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Amsal 11 ayat yang 24 demikian. Ada yang menyebar harta tetapi selalu berkelebihan. Ada yang hemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, ia akan diberi berkat, dan siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Selanjutnya, dari kitab Matius, pasal yang kedua, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil kita memberikan persembahan kita, marilah kita menyanyikan dari NKB 67, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, pada hari Natal. Pada hari Natal mari nyanyilah, Allah Maha Tinggi, mulia dan gagah. Lahir Mesias pembaru dunia. Pada hari Natal mari nyanyilah. Kata sang malaikat, jangan terkejut. Cari dalam kandang bayi yang lembut. Dia Tuhanmu yang patut kau sembah. Pada hari Natal mari nyanyilah. Orang Majus ikut bintang yang berlah, datang dari jauh ke kota Betlehem. Kemenyan dan emas hadirannya. Pada hari Natal mari nyanyilah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membawa persembahan ini melalui doa kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas karunia dan juga berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami merayakan sukacita, di mana kami memperingati kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami dengan keselamatan yang bisa kami peroleh melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, kami ingin menunjukkan rasa ucapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan juga menyucikannya, agar persembahan ini dapat menjadi berkat, baik bagi GKJ Kemuliaan ataupun bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan berkati para anggota majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kebijaksanaan, agar kami dapat mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, dan Tuhan juga memberikan berkat kepada beliau, baik dalam pelayanannya sebagai pendeta maupun kehidupannya di dalam keluarganya. Tuhan, ini ucapan syukur dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan Tuhan Sumber Gembiraku. Umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan bahwa firman itu telah menjadi daging. Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, demikian tadi ibadah Natal GKJ Kemuliaan. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah Minggu sesudah Natal tanggal 26 Desember 2021 pukul 09.00 WIB. Salam sehat, tetap jalankan protokol kesehatan.